الله أكبر. أنا من خير وأحسن كفير والمنافق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan mengulas alur cerita film horor religi dari Malaysia yang berjudul Munafik, yang dibintangi dan disutradarai oleh Samsul Yusuf. Film ini keren banget, baik dari alur cerita dan plot twistnya yang tidak terduga. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel konten Islam ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Pemeran-pemeran dalam film ini antara lain Ustadz Adam, seorang ustadz ahli ruqyah; Asman, temannya Ustadz Adam; Imam Ali, sesepuh kampung; Maria, wanita yang depresi; Ibu Zati, ibu tiri Maria. Film dibuka dengan menampilkan adegan mobil yang mengalami kecelakaan. Di sini kita diperkenalkan dengan tokoh bernama Ustadz Adam. Terlihat Ustadz Adam terluka di bagian kepalanya, dan tidak disangka Julaiha yang merupakan istri dari Ustadz Adam meninggal dunia di tempat. Ustadz Adam merasa tidak percaya dengan kematian istrinya. Setelah beberapa hari kejadian, kini Ustadz Adam tinggal bersama anaknya yang bernama Amir. Di sini Amir selalu menanyakan ibunya yang sudah tiada. Ustadz Adam pun berusaha menjelaskan kepada Amir bahwa ibunya sudah tiada. Keesokannya Ustadz Adam dan Amir berziarah ke makam Julaiha dan mendoakan sang istri tercinta. Namun dari kejauhan ada seorang bapak pengurus makam yang memperhatikan dengan tatapan yang aneh. Ternyata orang itu adalah Pak Syah, seorang warga kampung sebelah yang telah dibantu Ustadz Adam meruqyah istri Pak Syah yang sakit. Di sini Pak Syah menanyakan, kenapa Ustadz Adam tidak mau lagi meruqyah warga yang terkena gangguan jin? Ustadz Adam langsung pergi meninggalkan Pak Syah karena masih trauma akan kecelakaan mobil yang merenggut nyawa istrinya. Di malamnya Ustadz Adam dikunjungi sahabat baiknya yang bernama Asman. Asman di sini berusaha menyemangati Ustadz Adam yang masih terus bersedih dan terpukul dengan kematian istrinya. Sejak saat itu Ustadz Adam terus murung dan bersedih. Bahkan dia tidak mau lagi untuk membantu warga sekitar yang kesurupan dan sakit karena terkena gangguan jin. Keesokan harinya Ustadz Adam bertemu dengan Imam Ali yang merupakan sesepuh di kampung. Di sana Imam Ali berusaha meyakinkan Ustadz Adam agar menerima takdir yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Ustadz Adam belum bisa memaafkan orang yang menyebabkan kecelakaan yang menimpa keluarganya. Bahkan Ustadz Adam juga dijenguk ayahnya karena merasa khawatir akan kondisi Ustadz Adam dan berusaha memberikan semangat agar Ustadz Adam bisa bangkit kembali. Kemudian scene berpindah pada satu keluarga kampung sebelah, yakni keluarga Bapak Usman yang memiliki istri cantik bernama Ibu Zati dan Maria, anak semata wayangnya. Ibu Zati ini adalah ibu tiri dari Maria, dan di sini Ibu Zati merasa tidak suka dengan Maria. Bahkan Ibu Zati sering mempersoalkan hal-hal yang sepele dengan Maria. Maria ini hidupnya tidak bahagia dan merasa galau seperti ada sesuatu yang mengganjal dalam hidupnya. Hingga suatu waktu ketika Maria berdoa selepas sholat, pintu kamarnya terbuka sendiri dan kursi bergoyang sendiri. Di sini Maria merasa takut dan was-was, bahkan Maria merasa melihat penampakan yang begitu menyeramkan. Hingga akhirnya Maria berteriak hebat. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa Maria diganggu oleh jin? Nanti akan terjawab dalam alur film ini. Oke, lanjut. Ibu Zati pun mendengar teriakan Maria dan ketika ditemui Maria dalam keadaan kaku tak berdaya. Singkat cerita, Ibu Zati meminta bantuan Imam Ali, sesepuh kampung, untuk mengobati kelainan yang diderita Maria. Kemudian Imam Ali menghubungi Ustadz Adam agar bisa menolong Maria. Awalnya Ustadz Adam menolak untuk membantu, tapi karena Imam Ali yang meminta, akhirnya Ustadz Adam bersedia datang. Akhirnya Ustadz Adam berangkat menuju rumah Maria bersama Imam Ali dan Asman. Sesampainya di rumah Maria, Ustadz Adam bertemu dengan Ibu Zati. Ibu Zati menceritakan kronologis kejadiannya. Namun saat menjelaskan terdengar suara aneh dari lorong rumah Ibu Zati. Ibu Zati pun segera mempersilahkan Ustadz Adam dan Asman untuk melihat langsung kondisi Maria. Ustadz Adam dan Asman pun bergegas langsung melihat Maria.
Ketika mereka membuka pintu, Maria terlihat menangis terseduh-seduh di sudut ruangan. Asman yang berusaha menyapa dan mengingatkan Maria agar banyak beristighfar. Ustadz Adam pun memberi kode agar Asman diam. Tiba-tiba Maria berkata meminta tolong. Ya Ustadz, sebenarnya ini semua adalah perbuatan Imam Ali yang menyebabkan aku sakit. Imam Ali suka pada saya. Tolong hapuskan Imam Ali dari kampung ini, Ustadz. Namun Ustadz Adam dengan kemampuannya tidak lantas percaya begitu saja. Kemudian Ustadz Adam membacakan zikir dan berusaha mengungkap sosok yang berada di balik tubuh Maria. Dihentakkanlah tangan Ustadz Adam ke bumi dan Ustadz Adam langsung mengatakan, Jangan kau tipu aku wahai iblis laknatullah. Janganlah kau bersembunyi dalam kebaikan. Seketika Maria hilang dalam pandangan, dan seketika itu juga Maria muncul dengan jump scare dan teriakan yang mengagetkan. Di sini horornya terasa banget teman-teman. Kalau kalian penakut, jangan nonton film ini sendirian. Kemudian iblis yang ada di dalam tubuh Maria menunjukkan dirinya melalui perilaku kesurupan Maria. Kemudian iblis yang ada di dalam tubuh Maria menunjukkan dirinya melalui perilaku kesurupan Maria. Di sini nih keren banget, adegan dan scene-nya bener-bener kerasa banget. Seremnya jin yang merasuki Maria juga kerasa banget. Akhirnya Ustadz Adam pun berusaha melawan dengan membacakan ayat-ayat Quran untuk mengusir jin yang ada di dalam tubuh Maria. Gerak-gerik Maria semakin menunjukkan hal yang tidak wajar, hingga akhirnya membuat Maria tidak tahan dan menunjukkan aslinya, menunjukkan bahwa jiwa Maria dikuasai oleh sesosok jin yang kuat. Setelah melewati perlawanan yang sengit, jin itu pun berhasil dikeluarkan dari tubuh Maria. Dan ketika Maria tersadar kembali, tiba-tiba Maria memuntahkan darah dan paku dari dalam tubuhnya. Ustadz Adam dan Asman yang menyaksikan fenomena itu melaporkannya kepada Imam Ali, dan mereka merasa prihatin dengan kondisi Maria. Karena Maria bukan sekedar mengalami kesurupan biasa, melainkan ada orang yang mengirimkannya. Tidak lama kemudian datanglah pacarnya Maria yang bernama Fazli. Di sini Fazli menghina Imam Ali, Ustadz Adam dan Asman. Fazli menuduh kalau ustadz-ustadz ini hanya berkodok agama untuk mencari uang. Mereka pun sangat tersinggung dan langsung pergi meninggalkan rumah Maria. Di malam berikutnya Maria menunjukkan sikap yang tidak wajar kembali. Kali ini di hadapan Ibu Zati. Ibu Zati yang melihat tingkahnya aneh Maria berusaha mengikuti Maria. Seketika Maria bersiul dan menolehkan badan. Dan di sini serem banget ya guys. Dan berubahlah Maria seketika menjadi ganas, menampar dan menyeret Ibu Jati. Kemudian Ibu Jati memberitahukan perilaku Maria yang sangat aneh ini. Namun Pak Usman menanggapi santai dan mengatakan bahwa sang istri harus sabar menghadapi Maria, karena Maria adalah anak tiri dan perlu waktu. Ustadz Adam pun dipanggil kembali oleh Ibu Zati untuk mengobati Maria. Saat akan memberikan air ruqyah, tangan Maria memberontak dan menghempaskan air ruqyah. Seketika Maria kembali kesurupan dan jiwanya dikuasai jin jahat. Ustadz Adam pun membacakan ayat-ayat ruqyah. Kemudian jin pun berhasil dikeluarkan dan Maria kembali sadar dalam keadaan lemah. Di saat itu nampaklah sesosok jin yang sangat menyeramkan di atap rumah. Ustadz Adam segera memerintahkan agar Ibu Zati dan Maria keluar dari ruangan. Di saat keadaan yang mencekam, Pak Usman yang ada di kamarnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Keadaan menjadi semakin panik. Ustadz Adam pun kalut dan berusaha keluar rumah mencari Pak Usman yang hilang. Kemudian Ustadz Adam pergi mengendarai mobilnya. Di lain tempat kita diperlihatkan Imam Ali yang sedang mengendarai sebuah mobil di malam hari. Tiba-tiba terdengar suara seperti yang menginjak atap mobilnya. Imam Ali pun cemas dan berusaha mencari tahu. Namun ketika melihat ke arah depan mobil, Imam Ali dikagetkan dengan sesosok penampakan yang sangat menyeramkan. Imam Ali yang kaget pun akhirnya tidak bisa mengendalikan setir mobilnya. Dan tanpa disangka mobilnya terperosok ke dalam jurang. Rupanya jin-jin ini mulai meneror orang-orang yang berusaha mengobati Maria. Lantas apa hubungannya dengan Imam Ali? Nanti akan terjawab di akhir film. Oke, lanjut. Tidak lama kemudian, polisi pun datang ke TKP. Asman yang mendengar kabar itu segera menuju ke TKP. Dan betapa sedihnya Asman ketika melihat Imam Ali telah wafat. Segera Asman mengabari Ustadz Adam. Betapa kaget dan syoknya Ustadz Adam mendengar kabar Imam Ali yang telah wafat. Tidak lama kemudian, Ustadz Adam mendapatkan telepon dari anaknya Amir. Amir mengatakan bahwasanya ibunya sudah pulang dan ada di rumah.
Ustadz Adam merasa kesal dengan Amir. Sudah beberapa kali Ustadz Adam menasihati Amir bahwa ibunya sudah tiada, tetapi Amir terus menganggap bahwa ibunya masih hidup. Akhirnya Ustadz Adam mempunyai ide agar Amir percaya kalau ibunya sudah tiada. Ustadz Adam bergegas menuju makam Julaiha. Kemudian Ustadz Adam membongkar makam Julaiha. Terlihatlah sesosok mayat Julaiha yang dibalut dengan kain kafan. Kemudian Ustadz Adam membawa mayat Julaiha ke dalam mobilnya dan akan diperlihatkan di depan Amir. Sesampai di rumahnya, Ustadz Adam memanggil Amir dan mengatakan, "Ini mayat ibumu, sekarang kau sadar kalau ibumu sudah tiada, Amir." Amir pun menangis dan bersedih dan menganggap bahwa Ustadz Adam sudah melakukan hal yang gila. Di sini Ustadz Adam merasa kesal dan akhirnya mencekik Amir. Amir pun sesak napasnya dan hampir mati. Dan ternyata itu semua adalah mimpi. Boom, kita semua kena prank. Kemudian Ustadz Adam pergi untuk melihat jenazah Imam Ali, dan di sana Ustadz Adam bertemu dengan Asman. Ketika menceritakan semua yang telah terjadi, Ustadz Adam melihat ayahnya berbincang dengan Pak Shah, seorang pengurus makam kuburan yang ada di awal film. Ustadz Adam pun hendak menghampiri keduanya, namun ketika Ustadz Adam akan menghampiri Pak Shah pun pergi. Dan ketika ayahnya akan menjelaskan sesuatu, Ustadz Adam tidak menghiraukannya. Scene pun berpindah. Ustadz Adam, Amir, dan ayahnya berada di rumah. Namun tidak lama kemudian Ustadz Adam mendapatkan telepon dari Ibu Zati kalau Pak Usman sudah ditemukan dan berada di rumah. Ustadz Adam pun segera bergegas menuju rumah Ibu Zati untuk memastikannya. Ibu Zati dan Maria pun menunjukkan kalau Pak Usman ada di kamarnya. Namun ketika Ustadz Adam memasuki kamarnya, yang ditemukan hanyalah sebuah peci. Lalu Ustadz Adam memegangnya. Dan ketika Ibu Zati bertanya, "Apa yang kau bawa itu, Ustadz?" Dan terkejutnya Ustadz Adam ketika peci yang dibawanya berubah menjadi sebuah nisan kuburan. Dan nisan itu pun jatuh dan terbelah. Tidak lama kemudian Ustadz Adam mendapatkan telepon dari Ibu Zati kalau Maria telah masuk rumah sakit dan Maria sempat mencoba untuk bunuh diri. Ibu Zati pun meminta Ustadz Adam menuju rumah sakit. Nah, berarti siapa nih yang berada di hadapan Ustadz Adam yang menyamar menjadi Ibu Zati dan Maria? Seketika Ustadz Adam terdiam dan merasa bingung dengan semua ini. Ibu Zati dan Maria pun tiba-tiba hilang dari pandangan Ustadz Adam. Kemudian Ustadz Adam pun segera menuju ke rumah sakit. Ketika sampai di depan rumah sakit, Ustadz Adam ditelepon oleh Maria dan mengatakan sudah tidak sanggup dengan semua ini. Dan Maria akan membongkar rahasia yang menyebabkan semua ini terjadi. Maria pun meminta kepada Ustadz Adam untuk segera datang di sebuah bangunan tua. Ustadz Adam pun segera bergegas menuju bangunan tua yang ditunjukkan oleh Maria. Di tengah perjalanan, Ustadz Adam sempat memberitahukan ayahnya kalau dirinya menuju bangunan tua. Sesampainya di bangunan tua, Ustadz Adam segera mencari keberadaan Maria dengan memanggilnya berkali-kali. Tidak lama kemudian Maria pun terlihat di hadapan Ustadz Adam. Maria pun mengajak Ustadz Adam untuk mengikutinya. Namun ketika diikuti, tiba-tiba saja Maria yang lain muncul dari kejauhan. Dan Maria yang diikuti oleh Ustadz Adam tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba tubuh Ustadz Adam ditarik oleh kekuatan yang sangat dahsyat, hingga Ustadz Adam terseret sangat jauh dan kepala Ustadz Adam terbentur tembok, yang menyebabkannya kepalanya berdarah. Dan betapa kagetnya ketika Ustadz Adam bangun melihat banyak mayat bergelantungan digantung di bangunan tua itu. Dan ketika Ustadz Adam mencoba mencari Maria, ternyata Maria telah terjatuh dari bangunan tua itu. Segera Ustadz Adam menemui Maria. Di sisa akhir hidupnya, Maria pun berusaha menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Maria pun mengatakan bahwasannya yang menyebabkan istri Ustadz Adam meninggal adalah dirinya. Boom! Adam pun tercengang mendengar penjelasan Maria, merasa tidak percaya dengan semua ini. Kenapa Maria sampai tega melakukannya kepada Ustadz Adam? Apa salah Ustadz Adam? Ustadz Adam pun mendesak Maria untuk menjelaskannya. Namun sayangnya Maria tidak sempat menjelaskannya. Maria hanya mampu berkata minta maaf kepada Ustadz Adam dan Maria pun meninggal dunia. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba di belakang Ustadz Adam muncul sosok Bapak Usman, ayahnya Maria yang sempat menghilang. Disinilah semuanya terbongkar rahasia selama ini.
ternyata Pak Usman ini telah bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan kekayaan. Dan Pak Usman ini yang selama ini telah mengirimkan sihir ke orang-orang kampung sekitar. Dan Pak Usman juga yang telah menumbalkan orang-orang kampung dan terdekatnya untuk dijadikan sesembahan kepada iblis. Ternyata Pak Usman ini ingin mendapatkan kekayaan, kehormatan, istri yang cantik dengan cara instan. Ustadz Adam tidak habis pikir sampai teganya Pak Usman mengorbankan anaknya sendiri, Maria. Pak Usman mengatakan dia membenci orang-orang yang beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia juga yang menyuruh Maria untuk membunuh Ustadz Adam. Namun usahanya tidak berhasil, malah yang meninggal adalah Julaiha, istrinya Ustadz Adam. Di tengah perjalanan ternyata Maria berusaha untuk bertobat dan tidak mengikuti ayahnya, sehingga Pak Usman mengirimkan sihir-sihir kepada Maria walaupun Maria adalah anaknya sendiri. Pak Usman selama ini berkedok munafik, berpura-pura menjadi orang baik, namun di belakangnya Pak Usman telah berbuat jahat dan biadab. Pak Usman pun segera menyerang Ustadz Adam dengan mencekiknya sekuat-kuatnya. Bahkan Ustadz Adam diajak oleh Pak Usman untuk mengikutinya dan menyembah iblis sebagai yang disembah. Pak Usman memanggil iblis untuk menampakkannya dan memprovokasi Ustadz Adam. Di sini Ustadz Adam tidak terpengaruh dengan ajakan dan rayuan Pak Usman dan iblis. Akhirnya Pak Usman pun menyerang habis-habisan Ustadz Adam. Ustadz Adam sangat kewalahan menghadapi sihir Pak Usman. Dan ketika Ustadz Adam sudah terpojok, Ustadz Adam menyadari bahwa yang dilakukannya selama ini dengan tidak bisa memaafkan orang yang mencelakai keluarganya adalah salah. Ustadz Adam pun memohon ampunan kepada Allah dan meminta perlindungan kepadanya. Dan ketika Pak Usman hendak membunuh Ustadz Adam dengan batu yang cukup besar, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Pak Usman tersambar petir hingga tewas. Tidak lama kemudian ayah Ustadz Adam dan Pak Sah datang, dan tidak disangka bahwa ada satu rahasia lagi yang selama ini Ustadz Adam tidak mengetahuinya. Dan ternyata bahwa Amir, anak Ustadz Adam yang selama ini diperlihatkan di awal film, Amir pun ikut meninggal dunia bersama Julaiha. Terasa mimpi di siang bolong. Begitu kaget dan terguncangnya Ustadz Adam mendengar penjelasan ayahnya, karena selama ini ayahnya berusaha untuk menjelaskan kepada Ustadz Adam, namun Ustadz Adam tidak memberikan kesempatan kepadanya. Ustadz Adam pun sangat sedih mendengar penjelasan ayahnya. Kemudian dia berlari dan menangis sejadi-jadinya. Di akhir scene, Ustadz Adam memohon ampunan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan film pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil di film Munafik ini: sesusah apapun kita dan sesulit apapun kita, hendaknya kita memohon pertolongan hanya kepada Allah semata, dan jangan jadikan iblis atau jin tempat kita bergantung kepadanya. Dan kita harus menerima takdir yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang dada. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Insya Allah kita akan jumpa di alur cerita film Munafik 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.